Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kita belajar lagi tentang kurikulum merdeka. Kita akan membahas tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP kurikulum merdeka. Saat ini masih banyak pertanyaan kepada saya menanyakan apa sih sebenarnya KKTP itu, kemudian apa perbedaannya KKTP dengan KKM. Apakah KKTP ini juga digunakan sebagai kriteria kenaikan kelas seperti halnya KKM? Nah, untuk itu marilah kita menuju ke TKP. Baiklah, marilah kita bahas bersama-sama tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP kurikulum. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kita bahas dulu tentang poin-poin penting atau hal-hal penting tentang KKTP. Pertama, KKTP itu berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi boleh dikatakan sebagai standar atau kriteria atau alat ukur apakah siswa atau peserta didik sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar atau RPP. Jadi kalau KKM itu dibuat per mata pelajaran, tapi kalau KKTP dibuat per RPP atau per modul ajar. Dengan demikian dibuat tiap kompetensi atau tiap pokok bahasan atau tiap topik. Jadi bisa saja dari per tiap topik itu berbeda-beda KKTP-nya atau tiap pokok bahasan itu berbeda-beda KKTP-nya. Kemudian merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai pembelajaran. Nah, jadi KKTP ini disarankan, direkomendasikan berbentuk deskripsi atau kualitatif, tidak berbentuk angka. Sehingga di sini nomor 4 tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak, misalkan 75, 80 dan sebagainya. Tetapi jika dibutuhkan diperkenankan untuk menggunakan interval nilai, misalkan 70 sampai 85, 85 sampai 100 dan sebagainya. Jadi disarankan bentuknya itu sebaiknya adalah deskripsi atau kualitatif, tidak disarankan menggunakan kuantitatif atau angka mutlak atau angka dalam bentuk tunggal 80, 90, 75 dan lain sebagainya. Tetapi kalau dibutuhkan boleh-boleh saja diperkenankan menggunakan interval, jangan angka tunggal. Nah, seperti apa bentuk KKTP? Nah, ini adalah contoh bentuk KKTP yang berbentuk kualitatif. Jadi tidak berbentuk angka, misalkan 80, misalkan batas minimal 75. Kalau di bawah 75 tidak tuntas, di atas 75 tuntas. Tidak seperti itu. Bentuknya ini adalah deskripsi. Misal ini tentang KKTP topik laporan. Jadi dibuat tiap pokok bahasan, bukan dibuat satu mata pelajaran. Misalkan kalau KKM itu kan misalkan matematika KKM-nya 80, bahasa Indonesia KKM-nya 75. Nah, kalau KKTP tidak per mata pelajaran tapi per topik atau per pokok bahasan. Misalkan ini pokok bahasannya adalah laporan. Nah, kriteria anak itu mencapai tujuan pembelajaran, maka laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runut. Ini tidak memadai atau memadai.
Laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Ini tidak memadai atau memadai. Laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Dan selanjutnya ini ada 4 buah kriteria. Nah, 4 buah kriteria ini nanti peserta didik itu kan dimungkinkan memadai keseluruhannya, atau mungkin kesemuanya tidak memadai, atau sebagian memadai. Maka di sini dikasih keterangan lagi, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Jadi misalkan di sini ini kriteria 1, 2, 3 anak sudah memadai, maka dianggap tujuan pembelajaran itu sudah dicapai oleh siswa. Ini dalam bentuk kualitatif, dalam bentuk deskripsi. Nah, ini juga dalam bentuk kualitatif ya, tetapi dalam bentuk rubrik ya. Ini juga masih tentang topik laporan. Di sini ada kriterianya ada 2, isi laporan dan penulisan atau tanda baca dan huruf kapital. Ini salah satu topik saja. Nanti topik-topik untuk mata pelajaran yang lain disesuaikan. Jadi jelasnya dibuat per topik atau per pokok bahasan, bukan dibuat per mata pelajaran. Misalkan untuk isi laporan ini grade-nya atau tingkatannya adalah baru berkembang, kemudian layak, cakap, dan mahir. Nah, masing-masing grade ini diberi penjelasan. Misalkan yang baru berkembang itu belum mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalaman belum jelas tertuang dalam tulisan, ide dan informasi dalam laporan tercampur, dan hubungan antara paragraf tidak berhubungan. Ini deskripsinya dalam grade baru berkembang. Nah, apakah nanti ini grade-nya ini seperti ini harus baru berkembang, kemudian layak, cakap, dan mahir? Ini juga tidak harus. Yang jelas di dalam kurikulum Merdeka itu semuanya istilahnya tidak baku. Misalkan bisa saja dibuat kurang, cukup, baik, sangat baik juga tidak masalah, boleh-boleh saja. Nah, kemudian ini baru isi laporan. Nah, kriteria kedua adalah tentang penulisan. Ini juga sama, baru berkembang, layak, cakap, dan mahir juga diberi keterangan masing-masing grade. Nah, di sini kesimpulannya dari 2 kriteria itu, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Nah, misalkan kalau salah satu aja masih layak atau baru berkembang, maka anak itu dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Minimal cakap dua-duanya, 2 kriteria tadi, yaitu isi laporan dan penulisan. Kalau misalkan dia dua-duanya mahir, maka di atas cakap, itu berarti sudah mencapai tujuan pembelajaran. Tapi kalau salah satu cakap dan salah satunya layak misalkan, maka itu dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran, karena di sini ketentuannya adalah jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Nah, ini adalah dalam bentuk kualitatif ya. Yang ini tadi juga dalam bentuk kualitatif. Jadi ada dua contoh, dua-duanya adalah dalam bentuk kualitatif. Yang satu dalam bentuk deskripsi seperti ini, yang satu dalam bentuk rubrik. Nah, berikutnya boleh juga bentuknya seperti ini, dalam bentuk rentangan, dalam bentuk kuantitatif angka. Misalkan 0 sampai 40% belum mencapai remedial di seluruh bagian, 41 sampai 65% belum mencapai ketuntasan remedial di bagian yang diperlukan, kemudian 66 sampai 85% sudah mencapai ketuntasan tidak perlu remedial, 86 sampai 100% sudah mencapai ketuntasan perlu pengayaan atau tantangan lebih. Ini salah satu contoh KKTP menggunakan pendekatan kuantitatif, tetapi tidak disarankan menggunakan angka mutlak atau angka tunggal, misalkan 80% atau 75%. Misalkan 75% ke atas dianggap tuntas, di bawah 75%
75% itu dianggap tidak tuntas. Tidak seperti itu masih model KKM. Nah, kalau model KKTP disarankan pakai deskripsi, masih juga diperkenankan kalau dibutuhkan menggunakan kuantitatif tapi menggunakan rentangan, jangan menggunakan angka tunggal. Nah, berikutnya kita bahas sekarang persamaan dan perbedaan KKTP dan KKM. Nah, persamaannya apa? Keduanya merupakan standar atau kriteria untuk menentukan ketuntasan suatu kompetensi. Jadi baik KKTP maupun KKM itu sebagai acuan atau standar atau kriteria untuk menentukan apakah anak itu sudah tuntas atau belum dalam menguasai kompetensi atau apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, perbedaannya paling tidak saya menemukan 4 perbedaan antara KKM dan KKTP. Nah, ditinjau dari karakteristiknya, KKM itu dibuat per mata pelajaran, sedangkan kalau KKTP dibuat per RPP, per modul ajar, atau per pokok bahasan, atau per kompetensi dasar kalau dalam istilah kurikulum 2013. Jadi KKM ini per mata pelajaran, misalkan KKM matematika 80, KKM bahasa Indonesia 85 itu kalau KKM. Tetapi kalau KKTP itu tidak dibuat berdasarkan per mata pelajaran tapi per RPP. Jadi nanti guru setiap membuat RPP di sana disertakan KKTP-nya gitu. Jadi tidak per mata pelajaran. Kemudian bentuknya adalah bilangan tunggal, misalkan 80, 75, tetapi kalau KKTP bentuknya adalah kualitatif dan kuantitatif, tetapi disarankan yang berbentuk kualitatif atau deskriptif, tidak disarankan berbentuk kuantitatif. Tetapi kalau memang dibutuhkan masih diperkenankan menggunakan kuantitatif tetapi berbentuk rentangan, bukan berbentuk angka tunggal. Kemudian KKM, cara menentukannya itu diperlukan intake siswa, kompleksitas dan daya dukung. Dari 3 komponen ini nanti akan diperoleh KKM per kompetensi dasar, nanti akhirnya diperoleh atau didapat kompetensi per mata pelajaran. Tetapi kalau KKTP untuk menentukannya tidak diperlukan intake, kompleksitas dan daya dukung. Jadi kriteria-kriteria itu yang berbentuk deskriptif tadi itu tidak memerlukan 3 komponen itu. Kemudian penggunaan, kalau KKM itu dipakai sebagai kriteria kenaikan kelas, tetapi kalau KKTP itu tidak harus dipakai sebagai kriteria kenaikan kelas. Nah, tidak harus itu berarti boleh-boleh saja KKTP itu dipakai sebagai kriteria kenaikan kelas, walaupun nanti mungkin agak susah bagaimana cara menentukan KKTP sebagai kriteria kenaikan kelas, karena KKTP ini kan bukan per mata pelajaran tetapi per modul ajar atau per RPP atau per pokok bahasan. Sampai di sini penjelasan saya tentang KKTP, poin-poin penting tentang KKTP, kemudian perbedaan dan persamaan KKTP dan KKM. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.